Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Nurhati dengan NIM 0546666917 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Administrasi Negara. Hari ini saya akan menjelaskan tentang dua topik yang sangat penting dalam dunia logika dan berpikir kritis, yaitu jenis-jenis term dalam logika dan apa itu susah pikir atau logika fallacy, lengkap dengan contoh dan cara menghindarinya. Topik ini sangat penting apalagi buat kamu yang sering berdiskusi, berdebat, atau sedang belajar filsafat dan ilmu logika. Jadi mari kita bahas satu persatu. Bagian 1, apa itu term dan apa saja jenis-jenisnya. Dalam logika kita sering menjumpai istilah term, tapi sebenarnya apa sih term itu? Secara sederhana, term adalah kata atau frasa yang mewakili suatu objek, konsep, atau gagasan tertentu. Term menjadi bagian penting dalam sebuah proporsi atau pernyataan. Tanpa term, kita tidak bisa menyusun kalimat yang bermakna logis. Pada hakikatnya, term terbagi menjadi beberapa macam, tapi di sini kita akan fokus pada 3 jenis utama, yaitu term tunggal atau singular term. Term tunggal adalah term yang merujuk pada satu individu atau objek tertentu yang spesifik. Artinya kita hanya berbicara tentang satu entitas saja. Contoh, Soekarno merujuk pada satu tokoh sejarah Indonesia. 2. Candi Borobudur merujuk pada satu situs bersejarah tertentu. 3. Bumi merujuk pada satu planet dalam tata surya kita. Contoh kalimatnya adalah Soekarno adalah presiden pertama Indonesia. Dalam kalimat itu, Soekarno adalah term tunggal karena hanya merujuk pada satu orang saja. Yang kedua adalah term umum atau general term. Berbeda dengan term tunggal, term umum merujuk pada kelompok atau kategori yang memiliki ciri-ciri tertentu. Contoh, manusia mencakup semua individu yang tergolong manusia. Kedua, hewan mencakup semua makhluk hidup yang bukan tumbuhan. Yang ketiga, kota mencakup Jakarta, Surabaya, Bandung, dan sebagainya. Contoh kalimat adalah manusia adalah makhluk sosial. Kata manusia di sini adalah term umum karena tidak menunjuk satu orang saja, tetapi seluruh manusia. Yang ketiga adalah term kolektif atau collective term. Term kolektif adalah term yang merujuk pada kumpulan objek atau individu, tapi diperlukan sebagai satu satuan. Contoh, panitia, tim, angkatan, dan parlemen. Contoh kalimat, tim bola sekolah kita menang di kejuaraan nasional. Di sini kata tim menunjuk pada bagian orang, tapi diperlakukan sebagai satu unit. Jadi, bedanya antara 3 term tersebut adalah term tunggal satu objek tertentu, term umum kelompok objek yang punya ciri sama, term kolektif kumpulan yang dianggap satu kesatuan. Bagian 2, apa itu susah pikir atau logika fallacy. Setelah memahami jenis-jenis term, sekarang kita masuk ke bagian yang sering terjadi pada debat dan argumen sehari-hari, yaitu logika fallacy atau sesat pikir. Apa itu sesat pikir? Sesat pikir adalah kesalahan dalam penalaran atau berpikir yang membuat argumen terlihat benar padahal sebenarnya lemah atau salah. Jenisnya ada banyak banget, tapi kita akan bahas satu contoh yang cukup sering kita temui, yaitu ad hominem. Ad hominem berarti menyerang orangnya, bukan argumennya. Dalam sesat pikir ini, seseorang tidak membantah isi argumen, melainkan menyerang pribadi atau karakter lawan bicara. Contoh kalimat, jangan dengarkan pendapat dia soal politik. Dia bahkan gak tamat kuliah. Masalahnya, pendidikan seorang tidak otomatis membuat argumennya salah. Yang seharusnya dinilai adalah logika dan bukti dari argumen tersebut, bukan latar belakang pembicaraan. Bagian 3, cara menghindari kesalahan logika. Lalu bagaimana caranya agar kita terhindar dari kesalahan logika?
Berikut ini beberapa tips praktis. Fokus pada isi argumen, bukan siapa yang menyampaikan. Jangan biarkan emosi atau prasangka menggaburkan penilaian logis. Kedua, periksa hubungan sebab akibat. Yang ketiga, jangan menggeneralisasikan secara berlebihan. Yang keempat, belajar mengenali berbagai jenis logical fallacy. Yang kelima, berpikir kritis dan terbuka terhadap perbedaan pendapat. Oke teman-teman, itu dia pembahasan lengkap tentang 3 term dalam logika dan 1 contoh logika fallacy beserta cara menghindari logika. Semoga setelah menonton video ini kamu bisa berpikir jernih dan kritis dalam berdiskusi atau membuat argumen. Terima kasih.